Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama Bunda Latifatul Khairiyah, NPM 1913-125, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Prodi PO semester 4 IAIN NU Metro Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dosen pengampu Bapak Ferdian Utama MPD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum menonton video ini like, comment, and share. Oke? Merangkum materi-materi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara terminologi, filsafat berasal dari kata dalam bahasa Inggris philo dan sophos. Philo berarti cinta dan sophos berarti ilmu atau hikmah. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani yang masuk dan digunakan sebagai bahasa Arab, yaitu berasal dari kata philosophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti hikmah. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh tokoh filsafat Islam Al-Farabi. Nah, selanjutnya, filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang sesuai dengan Islam. Sedangkan filsafat pendidikan sendiri menurut Dr. Muhammad An-Najmi bermakna penerapan perspektif dan metode filsafat dalam pendidikan. Sebagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengkaji ketiga objek cabangnya. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sebagai berikut. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Kajian filosofis yang digunakan filsafat pendidikan Islam mengandung arti bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti atau hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian senantiasa mengkaji filsafat pendidikan yang berlandaskan norma Islam. Filsafat pendidikan Islam juga mengkaji hal-hal sebagai berikut contohnya. Yang pertama, pandangan agama Islam mengenai realitas. Yang kedua, pandangan agama Islam mengenai pengetahuan. Yang ketiga, pandangan agama Islam mengenai nilai. Yang keempat, pandangan agama Islam mengenai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, cara pencapaian tujuan pendidikan yang juga akan menyangkut isi pendidikan dan proses dalam pendidikan. Dagobert de Runes bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Jadi, meskipun epistemologi merupakan subsistem filsafat, namun cakupannya cukup luas. Dengan memadukan rinci tersebut, maka teori pengetahuan itu bisa meliputi hakikat, keaslian, sumber, struktur, metode, validitas, unsur, macam, tumpuan, batas, sasaran, dasar pengandaian, kodrat, pertanggungjawaban, dan skop pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan Islam juga terdapat metode pengembangan filsafat pendidikan Islam tersebut. Pada umumnya, pengembangan filsafat pendidikan Islam memerlukan hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan. Pertama adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan untuk pengembangan. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, serta pendapat dari para ulama. Yang kedua,
metode pencarian bahan. Kemudian adalah metode yang digunakan untuk mencari bahan. Bisa dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi jika menggunakan Al-Quran dan hadis, bisa menggunakan jasa ensiklopedia Al-Quran. Yang ketiga, metode pembahasan. Pada langkah ini dapat menggunakan metode berdasarkan pendekatan rasional terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif, dan analisa ilmiah. Dan yang terakhir, yang keempat, pendekatan. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori keilmuan khusus yang akan dipilih untuk menjelaskan suatu fenomena. Pendekatan dapat menjadi paradigma yang akan dipakai untuk menjabarkan fenomena tertentu. Sekian dari penjelasan rangkuman materi Bunda Latifah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.